Saat lagi punya masalah besar, hindari 3 hal ini. Teman, manusia itu, kata Ali bin Abi Thalib, sepanjang hidupnya akan capek. Capek terus. Capek oleh urusan-urusannya, capek oleh ujian, dan capek oleh masalah. Jadi, lepas dari masalah satu, pasti akan ditunggu oleh masalah berikutnya. Begitu seterusnya. Maka, istirahat seorang manusia itu, masih kata Ali, nanti di surga. Senada sama Ali bin Abi Thalib, seorang alim ketika ditanya soal interaksi dengan orang lain dan ketenangan hidup, maka ia menunjuk sebuah kuburan. Jika kamu mau hidup tanpa adanya masalah dengan orang lain, nanti kalau kamu sudah ada dalam tanah. Demikian kira-kira. Jadi teman, nggak ada ya manusia yang hidup tanpa masalah. Yang punya banyak duit, ya pasti ada masalah. Yang nggak banyak duit, juga punya masalah. Petani, guru, Pak RT, pedagang, semuanya. Bedanya terletak pada cara orang-orang menghadapi masalah yang dihadapinya. Nah, teman, perlu diingat ada beberapa hal yang harus dihindari, yang harus kita hindari saat kita menghadapi masalah. Sebagian orang menganggap masalah yang dihadapinya ibarat cambuk agar mereka semakin baik. Namun, sebagian orang justru merasa dunia begitu kejam kepadanya ketika ditimpa masalah, sehingga masalah kecil pun bisa jadi besar untuknya. Namun begitu, masalah kecil bisa terselesaikan dengan mudah jika kita tetap berada dalam ketenangan. Tapi bagaimana dengan masalah besar? Nah, dalam menyikapi masalah besar, seringkali banyak orang yang membuat kesalahan. Jika cara mengatasi masalah besar itu tidak dilakukan dengan baik, ini bisa membuat seseorang putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, kesalahan apa saja yang biasanya dilakukan oleh seseorang ketika menghadapi masalah? Yang pertama, teman, adalah panik. Ya, panik adalah satu hal pertama yang harus dihindari ketika kita punya masalah. Saat dikatakan supaya jangan panik, dia berkata, bagaimana saya tidak panik? Masalahnya adalah bla 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 bla. Rumit jadinya. Pertanyaannya, Anda ini mau panik atau mau solusi? Panik tidak akan memberikan manfaat, malah membuat pikiran menjadi pendek dan tidak bisa mengatasi masalah. Yakinlah bahwa Anda mampu mengatasi masalah itu. Allah tidak memikulkan beban pada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Ini ada dalam Quran Surat At-Tolaq ayat 7. Nah, di dalam Quran surat yang lain atau Al-Baqarah ayat 286 juga dikatakan, Allah juga tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupan orang itu. Teman, saat solusi belum terpikirkan, saat tuntutan begitu besar, saat ancaman ada di depan mata, kita harus tetap tenang. Yakin bahwa apapun yang terjadi, kita akan sanggup mengatasinya. Jadi di sini kuncinya adalah keyakinan. Harapan selalu ada selama keyakinan ada di dada. Yakini ini, apapun masalah kamu pasti ada solusinya. Mungkin cepat, mungkin lambat, mungkin dekat, mungkin jauh. Yang pasti yang tidak boleh kita tinggalkan adalah ikhtiar dan doa ya. Teman, hal kedua yang harus kita hindari saat menghadapi masalah adalah kita ingin mengatasi masalah besar secara instan. Kesalahan kedua kita saat menghadapi masalah adalah menginginkan masalah itu lenyap seketika. Kita mengeluh, sudah berusaha namun belum juga berhasil. Nah, ini bisa bikin kita menjadi tambah stres. Namanya juga masalah besar, tentu harus ada usaha besar agar kita bisa mengatasinya. Dan masalah besar perlu usaha yang besar, perlu waktu untuk menyelesaikannya, dan perlu kesabaran. Saat kita mengharap masalah hilang dengan instan, maka saat itu juga kita tengah menyia-nyiakan pikiran kita karena fokus memikirkan yang tidak semestinya. Kita terus berkhayal untuk mendapatkan solusi jitu, menghilangkan masalah dengan sekejap. Padahal waktu dan energi kita bisa digunakan untuk memikirkan yang lebih produktif, yang realistis, yang bisa menghasilkan. Dan teman, hal ketiga yang harus kita hindari saat menghadapi masalah adalah jangan menginginkan orang untuk kasihan kepada kita. Ketika bermasalah, ada orang yang berharap bahwa semua orang akan mengasihaninya. Dia memelas ke sana kemari berharap ada orang yang mau dengan sukarela menghilangkan masalah yang dihadapinya. Mungkin ya memang akan ada orang yang akan menolong kita. Namun teman, kita harus tetap mandiri, sebab orang lain pun punya urusan dan masalah masing-masing. Berharap pertolongan dan bantuan, ya boleh-boleh aja. Namun jangan pernah berharap orang lain yang akan menggantikan Anda untuk mengatasi masalah. Sekali lagi, semua orang punya urusan dan masalahnya masing-masing. Jadi keinginan bahwa orang akan mengasihani kita, ini hanya akan menghabiskan waktu kita saja. Pertolongan orang lain hanyalah sebagai pembuka jalan. Jadi kita harus tetap mengayunkan kaki, melangkah sendiri, nyari solusinya sendiri. Teman, ketiga hal tadi di atas harus kita hindari dalam menghadapi masalah. Sebab tiga hal tersebut bukanlah solusi jitu dalam menghadapi masalah besar,
Yakinlah pada diri kamu sendiri bahwa kamu bisa mengatasi masalah sebesar apapun. Sebab apapun yang terjadi, masalah tetaplah masalah yang butuh penyelesaian dengan cara kita sendiri. Nah, sebagai penutup, pasti pernah tahu kan pernyataan ini? Tubuh kita adalah dokter terbaik kita. It means, teman, kita yang paling tahu akan semua solusi dari semua permasalahan yang kita hadapi. Demikian ya, semoga bermanfaat.